Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita Sail Channel. Masih seperti konten kemarin atau konten yang terbaru. Kita mempunyai satu segmen namanya podcast pemotoran. Jadi sambil memotoran, sambil perjalanan kita melakukan podcast, kita ngobrol-ngobrol asik. Nah, untuk tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang bisa dikatakan sedang mendunia, yaitu boikot Prancis, boikot produk-produk Prancis. Langsung saja kita akan tanya-tanya, kita akan melakukan sebuah diskusi kecil mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu boikot Prancis. Nah, langsung saja kita tanyakan bagaimana pendapat pemilik channel Sail mengenai ramainya dunia untuk memboikot Prancis, terutama produk-produk yang berasal dari Prancis tersebut. Silahkan dijawab. Oh ya, selamat datang teman-teman semuanya. Memang kalau saya lihat di media sosial, khususnya di Twitter, sedang ramai tagar yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tagar itu tiada lain karena masyarakat di kita sedang membicarakan yaitu tentang penghinaan oleh pemerintah Prancis terhadap Nabi kita. Nah, menurut saya sendiri, yang namanya suatu kepercayaan ataupun disebutnya akidah itu kalau dipermainkan, simbolnya yang marahnya itu akan semakin meluas. Jadi siapapun yang mencoba untuk menghina ataupun mengganggu kepercayaan seseorang, apapun itu agamanya, itu akan menimbulkan efek domino, efek yang luar biasa. Jadi kalaupun tagar ini muncul, saya tidak aneh, karena di negara kita, walaupun negaranya bukan negara agama, jadi negaranya masih bukan negara khusus agama gitu ya. Tapi ketika kepercayaan ini dihina, otomatis semua akan berdiri ataupun akan merasa terpanggil untuk menyuarakan unek-uneknya. Jadi tidak aneh kalau di Indonesia ini akan dijadikan alat untuk mendongkrak, alat lurus mana ya. Jadi gak aneh gitu kalau yang seperti ini sering di Indonesia menjadi hal yang ramai dibicarakan, masalah keyakinan. Jadi kalau menggarisbawahi tagar Nabi kita Nabi Muhammad muncul sekarang, itu adalah bukti kecintaan masyarakat, walaupun masyarakatnya belum semuanya agamis, belum semuanya beragama dengan baik, tapi ketika simbolnya dihina, itu akan merasa dirinya ikut-ikutan terhina gitu. Mungkin itu pendapat saya ya. Kira-kira mungkin begitu dulu nih. Oke. Jadi Nabi Muhammad yang sekarang menjadi trending di Twitter itu adalah salah satu bentuk dari pergerakan umat Islam, bahkan umat yang non-Islam juga ikut menyuarakan pendapatnya tentang pelecehan atau penghinaan di Prancis yang dilakukan bahkan oleh petinggi negaranya sendiri, dan itu seharusnya tidak dilakukan. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin itu harus bijaksana
Jangan mentang-mentang atas hak asasi manusia, hak berbeda pendapat, freedom of speech, kemudian malah keblinger. Itu tidak benar. Makanya respon ini ditunjukkan warga dunia, bahkan di beberapa negara sudah mulai ada pemboikotan terhadap produk-produk Prancis. Itu salah satunya Islam itu ibarat apa ya? Ibarat singa yang tertidur, ketika dibangunkan yang akan mengaum dengan dahsyat, bahkan bisa menarik dari warga-warga yang agamanya non-Islam. Karena bagaimanapun juga yang namanya keyakinan itu tidak bisa dilecehkan atau dipikir. Mungkin seperti itu ya Kang. Ya. Karena yang namanya keyakinan itu adalah hal yang sangat dasar dalam ikatan batin manusia gitu. Jadi manusia ini karena hidup karena sebuah keyakinan, punya tujuan, punya akhir. Jadi kalau keyakinan tersebut diganggu, otomatis itu seakan-akan meruntuhkan segala bentuk apa yang ada dalam dirinya. Jadi keyakinan ini adalah yang harus kita pegang, karena memelihara ataupun kita mempunyai keyakinan ini sulit gitu mencarinya. Ketika orang sudah yakin, maka dia apapun yang ada di hadapan dia akan dilawan. Umat Islam, karena umat Islam ini kadang kalaupun di dunia suka digelitikin ataupun dikala-ketek bahasa Sundanya, karena orang Sunda ini jarang membuat masalah, tapi kadang kalau dibikin masalah suka cepet gitu, suka cepet bersatunya gitu. Jadi suka main-main dengan Islam kayak gitu. Mungkin itu saya ya. Iya, jadi balik lagi ya, yang namanya sakit itu pasti ada perlawanan. Kalau diri kitanya berani. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kan negara kita kebanyakan Islam, bahkan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi sampai saat ini yang saya ketahui belum ada sikap dari pemerintah untuk merespon dari penghinaan pemimpin Prancis tersebut. Beda halnya dengan negara-negara di daerah Arab seperti Kuwait, terus Maroko dan lain sebagainya, itu sudah mulai melakukan sikap menolak atau sikap keras terhadap kebijakan Prancis. Nah, menurut Akang sendiri bagaimana terhadap pemerintahan kita? Kalau barusan tadi gitu, kalau lihat DPR-nya sudah mulai ya mengecam kalau nggak salah. Tapi kalau dari pihak pemerintahnya kayaknya belum lihat saya. Jadi mungkin karena terlalu sibuk belum sempat juga. Namun respon pemerintah untuk tingkat DPR udah ada yang berani mengecam, dan di dunia juga di Bangladesh sudah pada boikot. Nah, untuk masyarakat itu sendiri, karena kan kalau kita anti Yahudi kan dibilangnya semit ya. Tapi kalau yang anti Islam kayak gitu, kita ataupun dunia ini kadang kurang begitu respon kayak gitu. Kurang tahu juga mau PBB kah, yang kita sering bangga-banggakannya itu apa, organisasi-organisasi yang besar seperti itu. Kalau udah menyangkut masalah Islam itu kadang kurang begitu apa ya, kurang membela gitu kelihatannya gitu, nggak tahu juga sih. Jadi Islam ini kadang harus besar dulu kayaknya, harus besar dulu menguasai beberapa organisasi dunia, baru kita bisa membuat nyaman agama lain. Bukan mau membalas ya, tapi membuat nyaman agama lain supaya tidak ada lagi masalah hina menghina gitu ya, karena mereka merasa lebih banyak,
mungkin kayaknya kita harus menguasai dulu pemerintahan ataupun dunia kayaknya. Menurut saran saya kayak gitu. Oh. Mungkin di kita mah meskipun pemerintahnya ya ada bisa dikatakan belum respon, tapi rakyatnya mah yakinlah pasti sangat merespon. Nah, kekuatan bangsa kita salah satunya adalah kekuatan netizennya. Kita bisa menyakiti balik Immanuel Macron dengan mengata-ngatakan di akun sosialnya ataupun di akun-akun Perancis. Mungkin dicukupkan sekiannya karena sudah panjang juga. Nanti kita lanjutkan lagi lah obrolannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di komentar dan dibagikan. Sampai jumpa kembali di podcast Memotoran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol jengkel